Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang saya sayangi, alhamdulillah kita masih dapat bertatap muka meskipun secara virtual. Semoga pandemi ini akan segera berakhir. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi sejarah berdirinya atau sejarah lahirnya dinasti Abbasiyah. Tetap semangat belajar, simak dengan baik-baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat di dunia maupun kelak di akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat menyaksikan. Sejarah lahirnya dinasti Abbasiyah. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar yang pertama menghayati bahwa kekuasaan adalah amanah. Yang 2.1 mengeluarkan sikap komitmen dalam menjalankan amanah. 3.1 mengevaluasi proses lahirnya Daulah Abbasiyah. 4.1 menilai proses lahirnya Daulah Abbasiyah. Tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan proses lahirnya Daulah Abbasiyah. Yang kedua, peserta didik diharapkan untuk mampu memahami proses lahirnya Daulah Abbasiyah. Sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Dari sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah bisa ditarik garis besarnya menjadi 3 latar belakang, yang mana yang pertama yakni dimulai dengan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia pada masa kepemimpinan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum Daulah Abbasiyah berdiri, telah berdiri dahulu yakni Daulah Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana Daulah Umayyah ini berdiri dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama periode Umayyah 1 dan Umayyah 2, dan Umayyah 2 ini sampai kekuasaannya di Andalusia. Dan di Andalusia ini pada kepemimpinan Khalifah Hisham bin Abdul Malik mulailah gerakan-gerakan perlawanan terhadap Bani Umayyah, yang mana nanti lahirnya Daulah Abbasiyah. Yang kedua, tokoh pramukarsa Daulah Abbasiyah diantaranya Muhammad bin Ali menjadikan kota Kufah menjadi pusat kegiatan rintisan kekuasaan yang baru. Yang ketiga, dukungan dari kelompok Mawali yang selalu ditempatkan sebagai masyarakat strata 2. Selain itu juga dukungan kuat dari kelompok Syiah yang sejak dari awal tidak berpihak kepada Daulah Umayyah, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa Daulah Umayyah adalah termasuk golongan yang sangat membenci atau sangat menolak kekuasaan Ali bin Abi Thalib, yang mana pada saat itu terjadi gejolak karena terbunuhnya Utsman bin Affan dan tidak pernah diusut oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan itu karena itulah Syiah sangat tidak mempercayai atau tidak mengakui keberadaan Daulah Umayyah. Selanjutnya, dengan wafatnya pemimpin terakhir yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad di Fustat, Mesir pada tahun 1322 Hijriah atau 705 Masehi, dan dengan demikian secara de facto berdirilah kekuasaan Daulah Abbas atau Kekhalifahan Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berkuasa selama hampir 6 abad, mulai tahun 32 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi.
Didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, seorang panglima muslim yang berasal dari Khurasan, Persia, dan Abu Ja'far Al-Mansur yang banyak berjasa dalam membangun pemerintah Daulah Abbasiyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas paman Nabi Muhammad SAW. Adapun periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 5. Yang pertama, periode ini disebut juga pengaruh Persia pertama. Periode pertama adalah pengaruh Persia pertama. Hal itu disebabkan pemerintah Daulah Abbasiyah dipengaruhi dengan sangat kuat oleh keluarga dari bangsa Persia, yakni keluarga Barmah. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama, Abu Abbas As-Saffah, pendirinya Abu Ja'far Al-Mansur, Muhammad Al-Mahdi, Musa Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Abdullah Al-Amin, Abdullah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim Billah, dan yang terakhir Abu Ja'far Al-Wasiq. Dan pada masa ini Daulah Abbasiyah mencapai masa keemasannya, atau juga bisa disebut dengan The Golden Age of Islam atau masa keemasan Islam, yang mana pada saat itu Harun Ar-Rasyid memimpin Daulah Abbasiyah. Terjadilah yang sangat suka untuk mendorong seseorang atau ilmuwan-ilmuwan untuk menerjemahkan filsafat Yunani, yang mana itu adalah menjadi acuan berkembangnya ilmu pengetahuan pada saat itu. Periode kedua, periode ini berlangsung tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 946 Masehi. Sejak Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buwaihiyah di Baghdad dan pengaruh Turki pertama. Disebut demikian karena tentara Turki menjadi tentara Daulah Abbasiyah sangat mendominasi pemerintahan. Nah, ini mengapa dikatakan bahwa periode kedua ini adalah pengaruh Turki pertama, atau pengaruh Turki yang mana disebut karena Turki menjadi tentara Daulah Abbasiyah. Orang-orang Turki mendominasi tentara pemerintahan. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode kedua ini, yang pertama Al-Mutawakkil, Al-Munsir, Al-Musta'in, Al-Mu'tas, Al-Muhtadi, Al-Mu'tamad, Al-Mu'tamid, Al-Mu'tahid, Al-Muqtafi, Al-Muqtadi, Al-Qahir, Al-Radi, Al-Muttaqi, Al-Mustaqfi. Selanjutnya periode ketiga Daulah Abbasiyah. Periode ini dimulai tahun 334 Masehi Hijriah sampai 464 Hijriah atau 946 sampai 1075 Masehi. Sejak berdirinya Daulah Buwaihiyah sampai masuknya Bani Saljuk ke Baghdad. Periode ini disebut juga sebagai periode Persia kedua. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode ketiga ini yakni Al-Muqtafi, Al-Muti, Al-Ta'i, dan Al-Qadir. Pada periode ini kondisi politik sering tidak stabil karena sering terjadi kemelut dalam pergantian kepemimpinan di antara penguasa Daulah Buwaihiyah. Nah, mulai dari pengaruh Turki pertama sampai pengaruh Persia, itu Daulah Abbasiyah mengalami kemerosotan dalam hal kepercayaan masyarakat terhadap khalifah, yang mana nanti pada akhirnya dinasti Abbasiyah, Daulah Abbasiyah hanya istilahnya akan runtuh dengan sendirinya karena pengaruh tersebut. Periode keempat Daulah Abbasiyah pada periode ini berlangsung dari tahun 464 Hijriah sampai 623 Hijriah atau 1075 Masehi sampai 1225 Masehi. Sejak masuknya orang-orang dari Daulah Saljuk di Baghdad dipengaruhi oleh bangsa Turki kedua. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode keempat ini yakni Al-Qayyim, Al-Muqtadi, Al-Mustazir, Al-Mustarsyid, Ar-Rasyid, Al-Muqtafi, Al-Mustujid, Al-Mustadi, dan An-Nasir. Nah, pada periode ini juga para khalifah dari Bani Abbasiyah mengalami delegitimasi atau ketidak dipercayai oleh para
tokoh-tokoh pada saat itu, yang mana mulailah terjadi kebijakan-kebijakan daulah atau kebijakan dari khalifah-khalifah Bani Abbasiyah ini sangat-sangat tidak terlalu mendominasi, karena delegitimasi tersebut. Nah, ini sebabnya karena pengaruh dari bangsa Turki dan Daulah Seljuk. Periode kelima, periode ini dimulai tahun 623 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 1225 Masehi sampai 1258 Masehi, dan tidak lagi dipengaruhi oleh pihak manapun. Nah, ini periode kelima, Bani Abbasiyah tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, akan tetapi kekuatan politik dan militer Daulah Abbasiyah sudah sangat lemah, karena dari awal pengaruh dari Turki, Persia, dan Bani Seljuk sangat mendominasi. Oleh karena itu, Daulah Abbasiyah sudahlah sangat lemah, sehingga kekuasaan mereka tinggal meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode kelima dipimpin oleh 3 khalifah. Yang pertama Al-Zahir, Al-Mustasir, dan Al-Mustaqsim. Ini adalah periode kelima, dan setelah ini mulailah kemerosotan itu terjadi dan Daulah Abbasiyah runtuh. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diserap dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.